Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Pemimpin dunia sepakat untuk pemanasan global tak bisa diabaikan lagi. Dan hari ini, 79 negara mulai menyebarkan CO2 pada lapisan atas atmosfer. Karena itulah, secara mengejutkan, suhu global menjadi turun. Setelah penyebaran CO2 itu, dunia sekarang malah menjadi membeku, seluruh kehidupan pun menjadi musnah. Dan sekarang, scene pun dibuka 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 2031 Masehi, yang mana kita sekarang dibawa ke sebuah kereta dengan petugas dan juga orang-orang buangan gerbong belakang yang lagi pada dikasih makanan, serta si petugas ini minta satu orang bisa bermain biola. Show me your hands. Karena kekejaman para petugas dan penguasa di gerbang depan, kita diperlihatkan sang jagoan kita yang bernama Curtis. Yang mana sekarang Curtis ini lagi merencanakan aksi pemberontakan buat sang penguasa kereta ini. Di sini, Curtis pun coba buat nuker makanan si bocil yang bernama Tim. What do you want for it? In the whole wide train. Done. Yang ternyata makanan dari si Tim ini terdapat sebuah pesan dari seseorang, entah siapa. Dan ngasih unjuk pesan itu ke pemimpin di gerbong belakang yang bernama Gilliam. Dan isi dalam pesan itu ngasih tahu ada orang yang ahli dalam keamanan di kereta ini yang lagi di penjara. Gate. Karena itulah, Curtis ini berencana buat ngebebasin orang ahli keamanan ini demi rencana dia buat menguasai mesin kereta serta ngabisin dewa di kereta ini yang bernama Wilford. What you saying? And listen, I'm not saying that I want that to happen. Everybody stay in your place. Fucking look at me. Dan gak lama dari itu, ada petugas yang datang buat ngambil anak-anak dari kereta gerbong belakang. Dan ya, tim yang awalnya diumpetin, akhirnya malah ketahuan dan malah ditangkap sekarang. Karena kekeosan itu, si Andrew yang lempar sepatunya tadi, dia pun sekarang harus kena hukuman yang sangat kejam. Yaitu tangannya bakal dikeluarin dari kereta dengan suhu yang sangat dingin kagak ngotak. This is so disappointing and the bitter cold. Clothing? Dan gak lama dari itu, Gilliam pun datang buat ngasih tahu Menteri Mason kalau dia pengen bicara berdua sama si Wilford. You can talk to me. Your contribution has been duly noted. Thanks. Habis itu, Curtis ini tiba-tiba kedatangan seseorang yang nawarin Kronol. Ya semacam narkoboy gitulah, bisa bikin halu. Pas pembagian makanan, Curtis sama si Gilliam ini lagi diskusi tentang senjata para petugas yang gak ada pelurunya. Karena peluru itu mereka habisin saat revolusi zaman si Gilliam 4 tahun yang lalu. Why did you say that? Useless. They used up all their bullets for you. Be patient. Wait for the... Kemudian,
Mereka pun lagi nyiapin pipa panjang yang mereka rakit dari tong buat rencana nanti. Skinny ass soldiers anyway. Tapi gak lama dari itu, ada petugas yang datang yang ngebuat mereka semua ini panik, takut ketahuan. Karena itulah mereka ini pakai cara protes buat pengalihan si penjaga nggak meriksa ke belakang. Pas pintu depannya ini kebuka, Curtis pun langsung beraksi. Dan ya benar aja, senjata itu nggak ada pelurunya, yang ngebuat mereka pun langsung lanjutin rencananya. Sampailah ada satu orang petugas yang gede, kuat banget. Gilliam pun nyuruh si Gray, petarung terbaik dia, buat maju. Dan akhirnya mereka pun sampai di gerbong penjara dan langsung buka tempat si Nam, ahli keamanan, dikurung. Nam yang kagak bisa bahasa Inggris, dia pun pakai alat translate buat komunikasi. Dan di sini Curtis pun ngasih sebuah penawaran ke si Nam tentang si Nam harus bantu mereka buat buka pintu gerbong sampai ke gerbong depan. Dan nanti Curtis bakal kasih si Nam ini krono yang disukain sama si Nam. Straight from the barrel. Every door. Nam yang ngedenger itu, dia pun nyebat dulu yang ngebuat orang di sana ini pada ngiler karena itu barang langka udah punah. John, get out of here. Let's get out. Abis itu, Nam ini ngebuka tempat sebelahnya. Yang ternyata itu adalah anak si Nam yang bernama Yona. Dan si Yona ini bakal ikut karena sangat berguna di barisan depan, bisa memprediksi orang yang ada di balik pintu nanti. Nobody there. Pas pintunya berhasil dibuka, ternyata di gerbong depan itu udah kosong, pada ngungsi. Serta jendela di sana ini tiba-tiba kebuka dan kita diperlihatkan dunia yang sekarang udah membeku. This can't be a window, can it? Abis ngeliat itu, mereka pun lanjut lagi ke gerbong depan. Dan di sana ada pekerja yang ngebuat makanan buat gerbong belakang yang bernama Paul. Orang yang dulunya dari gerbong belakang, kenalan mereka. Tapi pas lihat bahan makanannya, ternyata We're going to the front. Come with us. All right, you're going to the. dan ya, ternyata makanan yang selama ini mereka makan itu terbuat dari kecoa. Kemudian Paul pun ngasih tahu kalau gerbang depan adalah gerbong air, yang pasti itu sangat berharga bagi kereta. Curtis yang ngedenger itu, dia pun langsung coba buat ngebuka gerbong depan. Listen, would you get on with it, man? You're keeping us all fucking waiting. Are you a bit thick? That's what you. Pas Yona ini lagi nerawang ada apa di balik pintu, Yona pun panik karena banyaknya pasukan di sana. Bah, gokil. Satu gerbong full udah kayak geng kampak, pren. Karena udah saling berhadapan, pertempuran pun terjadi. Tapi tiba-tiba ada peringatan kalau bentar lagi bakal sampai di jembatan Yekaterina. Yang ternyata jembatan itu tanda kalau sekarang udah tahun baru. Tapi gak benar itu, ada tumpukan salju di rel depan. He's high as a fucking kite.
Pas semuanya udah aman, tiba-tiba ada si Mason yang datang ngasih tahu kalau kalian semua harusnya berterima kasih sama si Wilford udah ngizinin mereka hidup di kereta ini. The generous titty of Wilford, ever since, with violent hooliganism. Habis itu, Mason sama pasukan ini pakai kacamata infrared. You stupid sectioners. Nam yang lihat itu dia pun ngasih tahu kalau habis jembatan ini ada terowongan yang sangat panjang. Dengan situasi yang sekarang gelap, pergelutan pun terjadi. Curtis yang nyerah gitu aja. Dia pun ternyata udah nyiapin sebuah rencana buat dibawain obor dari gerbong belakang. Dan sekarang, aksi pembalasan pun dimulai. Di tengah itu, Curtis ini dibuat bimbang sama situasi si Edgar yang disandra dan si Mason yang mau kabur. Dan ya, Curtis pun lebih milih nangkap si Mason buat memenangkan pertempuran di sini. Alhasil, Edgar pun tewas di tempat. Mason yang udah ketangkep. Ibunya si Tim ini nginterogasi di mana anak gue. Mason yang udah ke pojok. Dia pun bilang kalau Wilford suka anak-anak. Serta si Mason ini mau nawarin diri buat ngebantu mereka sampai ke tempat si Wilford. Tapi lepasin dia nanti. All he cares about is his wretched... Shut the fuck up! Curtis, I can help! Habis itu, Curtis sama si Gilliam ini diskusi langkah kita selanjutnya. Karena sekarang banyak korban jiwa di kubu kita. Dari kebingungan itu, Curtis pun punya solusi kalau dia bakal maju. Sedangkan si Gilliam bakal tetap di sini sama yang lain. Besokannya, Curtis tanya Gray, Nam, Yona, Andrew berangkat buat terus maju sampai gerbong mesinnya dan ketemu sama si Wilford. Dan kita pun diperlihatkan dengan gerbong yang full tempat buat berkebun. Kemudian di depannya ada akuarium besar dengan banyaknya ikan-ikan di sana, serta ada restoran sushi. Not enough fish. Oh, enough is not the crime. Habis makan, mereka pun langsung lanjut lagi perjalanannya. Education. Sampailah mereka ini di gerbong pendidikan buat anak-anak. Dan di sini anak-anak itu pun diajarin tentang ngejelek-jelekin gerbong belakang. Kemudian, guru di sana pun muter sebuah video kisah si Wilford. Yang mana pas masih kecil, si Wilford ini udah suka otomotif dan punya impian besar membuat perjalanan kereta nan mewah dengan panjang rel 438 km. Ya pokoknya nih anak-anak di sini diajarin kayak buat mendewakan si Wilford gitulah. To construct a luxury locomotive cruise line. Technology no. As hard as it is to believe, Rattle, it will never die. Kemudian mereka pun dikasih lihat tentang monumen bersejarah. Saat 15 tahun yang lalu, ada 7 penumpang berusaha buat menghentikan dan keluar dari kereta, yang ngebuat mereka ini jadi membeku. Dan gak lama dari itu, ada orang ngebagiin telur rebus buat perayaan tahun baru, serta pemain biola yang sebelumnya ada di gerbong belakang.
Pas si Curtis ini ngebuka telurnya, ternyata ada pesan yang bertuliskan darah. Dan tiba-tiba habis itu, TV pun nayangin rekaman CCTV situasi terkini di gerbong belakang yang udah diserang, serta pengeksekusian si Gilliam. It wasn't me. It wasn't me. Curtis yang emosi, dia pun langsung. Kemudian mereka pun lanjut lagi perjalanannya dengan sangat membara. Franco yang lihat si Curtis, dia pun coba buat nembaknya dari kejauhan. Habis itu, Franco ini pun lanjut lagi maju ke depan dan nyerang secara brutal. Sampailah di tempat yang kagak tahu apaan itu. Pergelutan pun terjadi. Dan ya, mereka pun udah pada rata, tinggal tersisa si Nam sama si Yona. Akhirnya, si Franco pun tumbang. Tapi sayangnya, Tanya ini. Curtis yang lihat itu dia pun janji bakal nyelamatin si Tim. Dengan tinggal sisa mereka bertiga, mereka ini tetap lanjutin maju ke depan ke tempat party. Sampailah mereka ini di tempat terakhir, yaitu tempat si Wilford dan mesinnya. Di sini, Wilford pun langsung nyuruh Sina buat buka pintunya. Tapi, bocah aduan ini malah gelut. Habis mereka ini capek, Nam pun ngasih si Curtis ini rokok terakhirnya, sambil curhat bareng, yang mana Curtis ini cerita tentang kesengsaraan orang gerbong belakang. Dan kita dikasih tahu masa lalu si Curtis yang dia sangat sesali sampai sekarang, yaitu jadi kanibal di gerbong belakang saking kagak ada makanannya pas saat itu. Wilford soldiers came and they took it. You know what I hate about myself? Nam yang denger itu, dia pun gak mau bukain pintunya. Dan malah pengen buka pintu lain yang ternyata dia selama ini ngincer pintu buat keluar. Dan ngasih tahu, selama ini dia terus ngamatin salju yang terus meleleh sampai sekarang. Serta selama ini dia nyimpen kronol karena barang itu mudah terbakar. Dan berencana buat ledakin pintu keluar pakai kronol ini. Tapi gak lama dari itu, si Claude ini datang buat mempersilahkan si Curtis ini datang masuk ke dalam. Dan di sana dia pun langsung ketemu sama pemilik kereta ini yang bernama Wilford. Kemudian Wilford pun ngasih tahu kereta ini bagaikan ekosistem yang harus mereka seimbangkan. Kayak udara, air, cadangan makanan, populasi. Dan kalau populasi ini terlalu banyak, mereka harus menguranginya secara drastis. For optimal balance, however.
Kemudian kita pun dikasih tahu fakta yang mencengangkan, yaitu semua rencana pemberontakan adalah rencana si Gilliam sama si Wilford yang udah bekerja sama bagaikan sahabat gerbong belakang dan depan. Yang mana itu semua mereka lakuin buat menurunkan populasi di kereta ini. Tapi karena Curtis yang cerdas bisa selamat dari terowongan, Gilliam pun harus tanggung jawab karena banyak korban dari gerbong depan. I'm at Gilliam's place. Hold on. Your people. See what Gilliam meant. He told me you were brilliant and clever, but always... Sedangkan di tempat si Franco, ternyata dia ini masih hidup dan bergegas jalan ke gerbong depan. Dan di tempat si Nam, dia yang habis kena tembakan harus dibuat panik sama orang-orang yang datang menyerang dia. Dan nyuruh Siona ini buat cepat buka pintunya. In that sense, the great Curtis Revolution you invented... Kemudian di dalam, Curtis ini diajak si Wilford buat ngeliat sebuah mahakarya mesin yang udah berjalan bertahun-tahun. Dan nyuruh si Curtis nikmatinlah kedamaiannya. Cozy, yes. Please do. Take your time. Kemudian, Curtis pun dikasih sebuah surat yang isinya kereta. Yang mana maksud dari pesan itu ialah Wilford dan si Gilliam ini pengen si Curtis lah yang nurusin menjaga kereta. Karena dia ini sekarang udah tua. Places all adding up to what? To lead all of humanity. Sedangkan di luar, Yona ini berhasil membuka pintu itu. Dan gak lama dari itu, si Franco pun datang. You've been this. Abis Yona ini nempelin bomnya, dia pun disuruh buat masuk ambil korek ke si Curtis. Dan di sana, Yona ini ngedenger ada suara kehidupan di bawah yang ternyata. Dan ya, ternyata di sana ada si Tim yang udah dijadiin kayak robot ngurus mesin. Karena itulah Curtis yang awalnya mulai kehasut. Dia pun langsung balik sadar dan bergegas nolongin si Tim yang ngebuat mesin pun harus mati. Serta ngasih koreknya ke si Yona. Tapi karena mesinnya mati, ada anaknya si Andrew yang keluar buat ngurus mesin itu. Ya pokoknya anak-anak ini udah dicuci otaknya lah. Andy, is that you? Andy! Come here! God damn it, Andy, listen to me! Oh, Curtis. Dan sekarang, Yona ini berhasil nyalain bomnya. Sedangkan si Curtis dia pun harus bergegas buat narik si Tim dari bawah. Dan bam, kereta pun meledak dan hancur, lepas kaca balau. Habis dari ledakan besar tadi, Yona sama si Tim ini ternyata masih hidup. Tapi buat si Curtis sama si Nam, mereka pun harus tewas karena ngelindungin si Tim sama si Yona. Dan sekarang, dengan cuman si Yona sama si Tim yang masih hidup, serta ngeliat ada beruang putih di depan mereka, cerita pun selesai. Nah, gimana nih cerita kereta kita kali ini? Seru gak?
Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak, oke? Oh ya, kalau kalian ada requestan film yang seru, asik, gokil, bisa langsung aja kasih tahu komen di bawah ya. Oke, makasih semuanya udah nonton sampai full dan juga udah order tiket film 21. See you next video. Bye bye.